Kisah itik yang jelek. Pada suatu hari, di sebuah peternakan di pinggir kolam, ada seekor induk itik yang sedang menyirami telur-telurnya. Satu persatu telur pun mulai menetas. Kuak, 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 bunyi suara anak itik. Tapi ada satu telur yang tidak menetas. Kakek bebek mendengar suara kuak, kuak, kuak itu dan pergi menemui ibu bebek. Ibu bebek menceritakan kepada kakek tentang telur yang belum menetas. Kakek mengira telur itu bentuk telur kalkun karena ukurannya yang sangat besar. Dan setelah beberapa hari menunggu, telur besar itu pun menetas. Induk bebek dapat melihat bahwa anak itik tersebut tidak sama dengan anak itik lainnya. Itu lebih besar, putih dan jelek. Induk bebek yakin anak itik itu akan berubah dan menjadi seperti anak itik lainnya. Induk bebek dan anak-anak itiknya pergi berenang ke kolam. Itik jelek bisa berenang lebih baik daripada anak itik lainnya. Ibu bebek sangat senang dengan hal ini. Setelah selesai berenang, induk bebek membawa anak-anaknya ke peternakan untuk bermain. Para hewan ternak melihat itik jelek dan bersikap sangat jahat kepadanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat jelek dan tidak terlihat seperti bebek lainnya. Si itik jelek menjadi sangat sedih. Induk bebek tidak senang dengan hewan lainnya dan menyuruh mereka meninggalkan itik jelek sendirian. Kemudian induk bebek memberitahu seberapa baik si itik jelek berenang, dan menurutnya dia akan terlihat seperti bebek lainnya dalam beberapa hari. Hari-hari telah berlalu dan tidak satu pun mendengarkan ibu bebek. Hewan-hewan ternak masih mengolok-olok si itik jelek. Anak itik lainnya juga ikut jahat kepada si itik jelek dan tidak mau bermain dengannya. Si itik jelek merasa sangat sedih. Dia tidak ingin lagi berada di peternakan. Pada suatu malam dia melarikan diri. Dia menempuh perjalanan yang jauh dan tertidur di rawa berlumpur. Pagi pun tiba. Itik jelek terbangun dan melihat beberapa bebek liar memandangnya. Dia bertanya kepada mereka, apakah dia bisa tinggal bersama mereka? Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia jelek sehingga tidak bisa tinggal bersama mereka dan harus pergi. Itik jelek pun merasa sangat sedih karena fisiknya yang sangat jelek tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Hujan pun turun dan itik pun menemukan tempat untuk berteduh. Ia berlindung di bawah beranda rumah yang sudah sangat tua. Pagi pun tiba, keluarlah seekor anjing yang sangat besar dari rumah. Anjing itu menggonggong kepada si itik dan itik pun berlari ketakutan dengan sangat cepat. Hari demi hari telah berlalu, tibalah musim dingin yang sangat panjang. Itik jelek sangat kedinginan. Itik jelek hanya tinggal sendirian di dekat kolam dan membuat rumahnya dari rerumputan panjang. Dan akhirnya datanglah musim semi dengan hari yang sangat cerah. Dan suatu hari di kolam, itik jelek melihat beberapa ekor angsa. Yang putih cantik sedang berenang. Itik jelek mengetahui bahwa angsa itu tidak akan mau berteman dengannya karena dia terlalu jelek. Ketiga angsa itu berenang menghampiri itik jelek dan menyapanya, "Halo angsa baru." Lalu itik jelek bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memanggilku angsa? Aku ini adalah bebek." Angsa mengatakan kepadanya, "Kau adalah angsa. Cobalah melihat kebayanganmu di dalam air." Si itik jelek merasa sangat senang melihat bayangan yang ada di dalam air. Dia buka lagi seekor itik yang jelek. Dia adalah angsa putih yang tampan. Ketiga angsa itu senang menjadi temannya dan mereka semua berenang di kolam. Kemudian keempat angsa itu terbang di angkasa. Dan itik jelek pun merasa sangat senang karena dia adalah seekor angsa putih yang begitu tampan.